Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas materi mengenai controlling data atau data link control. Data link. Untuk mencapai kontrol yang diperlukan lapisan logika ditambahkan di antarmuka fisik yang dibahas dalam bab sebelumnya interfacing. Logika ini disebut sebagai control data link atau protokol control data link. Bila protokol control data link digunakan, media transmisi antar sistem disebut sebagai link data. Untuk melihat kebutuhan untuk kontrol data link, kita daftar beberapa persyaratan dan tujuan untuk komunikasi data yang efektif antara dua stasiun yang terhubung langsung. Pertama itu sinkronisasi frame, kedua arus kontrol, ketiga kesalahan kontrol, keempat addressing, kelima kontrol dan data pada link yang sama, dan terakhir itu link manajemen. Data link. Data link atau data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antar perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah WAN atau antara node di dalam sebuah segmen LAN yang sama. Lapisan ini bertanggung jawab dalam membuat frame, flow control, koreksi kesalahan, dan pentransmisian ulang terhadap frame yang dianggap gagal. Tugas utama dari data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Pertama itu frame synchronization. Untuk transmisi data dengan blok data yang besar dan kecepatan transfer yang tinggi, maka dapat digunakan transmisi sinkron sebagai alternatif. Dengan transmisi sinkron, blok atau frame dari data secara lengkap dikirimkan seperti deretan bit yang berdekatan tanpa adanya delay di antara elemen karakter. Tidak seperti transmisi asinkron yang ditandai dengan start bit dan stop bit tiap elemen karakter 7 bit. Kedua itu flow control, adalah teknik untuk memastikan sebuah entitas kirim tidak membanjiri entitas terima dengan data. Entitas yang menerima biasanya mengalokasikan buffer data dengan panjang maksimum untuk transfer. Ketika data diterima, receiver harus melakukan sejumlah proses sebelum melewatkan data ke perangkat lunak tingkat yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya flow control, buffer penerima mungkin mengisi dan meluap ketika sedang memproses data lama. Stop and wait flow control. Bentuk paling sederhana dari flow control dikenal sebagai kontrol aliran berhenti dan tunggu. Bekerja sebagai berikut. Sebuah sumber mengirimkan sebuah entitas frame. Setelah penerimaan, entitas tujuan menunjukkan kesediaan untuk menerima frame lainnya dengan mengirimkan kembali pemberitahuan bahwa frame baru saja diterima. Sumber harus menunggu sampai menerima pemberitahuan sebelum mengirim frame berikutnya. Tujuan dengan demikian dapat menghentikan aliran data dengan hanya menahan pemberitahuan. Sliding window flow control dirancang untuk membenahi sistem flow control sebelumnya, yakni stop dan wait flow control. Pada stop dan wait flow control, seolah-olah blok data dikirimkan satu persatu dan mengirimkannya menunggu balasan jika blok data tersebut sudah sampai di receiver dan receiver sudah memberikan balasan. Berbeda pada sliding window, transmitter dapat mengirimkan blok-blok frame lebih banyak, lalu setelah beberapa frame telah terkirim, barulah receiver memberikan balasan. Pada sliding window, tiap blok frame diberi nomor. Protokol SDLC atau System Development Lifecycle merupakan siklus hidup pengembangan sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, SDLC berupa suatu proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah yang digunakan meliputi pertama itu planning, yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini, project leader akan mengevaluasi persyaratan yang ada dalam sebuah project ini, mencakup menghitung tenaga kerja dan material yang dibutuhkan. Kedua itu define requirement. Fase ini terkadang dianggap sebagai bagian dari tahapan planning. Tujuan fase ini menentukan untuk apa seharusnya software atau aplikasi tersebut dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Ketiga itu desain dan prototyping.
tahapan di mana kamu membuat model cara kerja aplikasi atau software yang kamu buat. Keempat itu software development. Fase ini adalah tahap di mana program ditulis. Biasanya jika project tersebut kecil, maka program dapat ditulis oleh satu developer. Namun jika proyek besar, bisa dipecah dan dikerjakan oleh beberapa tim. Kelima itu testing. Tahapan pengujian sangat penting sebelum aplikasi software digunakan oleh pengguna. Keenam itu deployment. Tahapan selanjutnya adalah penerapan. Pada fase ini, aplikasi sudah tersedia pada pelanggan untuk digunakan. Terakhir itu operation dan maintenance. Pada titik ini sebetulnya aplikasi benar-benar selesai dan bisa digunakan di lapangan. Namun tahapan operasi dan pemeliharaan masih dianggap penting, sebab dalam tahapan ini pengguna bisa jadi menumpukan bug yang tidak ditemukan selama pengujian, sehingga kesalahan perlu diatasi. SDLC memiliki beberapa model yang cukup populer dan banyak digunakan. Contohnya itu pertama Waterfall Development Methodology. Adapun kelebihannya, proses pengidentifikasian sistem memerlukan waktu yang lama sebelum fase programming dimulai. Kedua itu meminimalisir pengubahan sistem pada saat proses pengembangan perangkat lunak. Adapun kekurangannya itu fase perencanaan atau desain harus dilakukan pada paper yang khusus sebelum fase programming dimulai. Kedua itu terjadi selisih waktu yang cukup lama antara pengajuan sistem dan pembaruan sistem. Kedua itu parallel development methodology. Adapun kelebihannya itu meminimalisir waktu penjadwalan dan kesempatan untuk dikerjakan ulang. Kekurangannya itu masih menggunakan dokumen di kertas. Kedua itu menggabungkan proyek memerlukan suatu keahlian khusus. Biasanya banyak terjadi kegagalan pada saat proses penggabungannya. Ketiga itu rapid application development. Adapun kelebihannya, pengguna dapat memperoleh atau menggunakan sistem lebih awal. Kedua, pengguna dapat merencanakan beberapa tambahan untuk versi setelahnya. Kekurangannya itu, pengguna bekerja dengan sistem yang sebenarnya belum selesai secara keseluruhan. Keempat itu Agile Development Extreme Programming. Adapun kelebihannya, hasil bisa didapat dalam waktu yang sangat cepat. Kedua, bekerja lebih baik dalam proyek dengan tidak ada perubahan yang tertentu. Kekurangannya itu membutuhkan kedisiplinan tinggi, tepat hanya jika dilakukan di proyek kecil, dan membutuhkan lebih banyak inputan dari pengguna. Protokol HDLC atau High Level Data Link Control adalah protokol digunakan dengan WAN yang secara luas dapat mengatasi kerugian-kerugian yang ada pada protokol-protokol yang berorientasi karakter seperti BSync, yaitu hanya dapat bekerja secara half duplex atau pengiriman isyarat dua arah tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan, dan pengguna karakter DLE untuk mendapatkan transparansi pesan. Dua protokol utama dalam HDLC adalah LAPB untuk sambungan ke titik-titik dan RNM untuk sambungan ke banyak titik. Protokol ini bersifat reliable yang di dalamnya memiliki kemampuan error detection dan error correction serta menjamin bahwa data yang diterima akan sama urutannya ketika dikirimkan. HDLC adalah protokol full duplex, pengiriman isyarat dua arah pada waktu yang bersamaan, dengan menggunakan dua kanal yang tidak saling bergantung dan pengiriman sinkron, meskipun dapat digunakan dalam mode half duplex. Sekian dari materi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.